Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, adik-adik kami semua. Nah, jadi saya akan coba berbagi dengan adik-adik kami semua yang belum ujian, dan saya sampaikan kepada adik-adik kami yang sudah ujian. Nah, mungkin ada sebagian dari adik-adik kami yang merasa kecewa karena ada soal yang saya upload sebelumnya persis sama, dan memang itu adalah soal asli di tahun 2019, dan sebelumnya juga sudah saya bahas di channel ini, dan mungkin ada sebagian adik-adik kami yang merasa dirugikan gitu ya, merasa dirugikan karena atas video yang saya buat, dan mungkin bisa membantu di sesi hari berikutnya. Nah, jadi memang untuk soal ini, untuk soal itu ya, nah memang sama persis sekali. Saya tidak yakin sekali sebenarnya, tapi berdasarkan dari pernyataan siswa, katanya sama persis, berarti berulang jelas gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk itu adik-adik kami semua, dengan tidak mengurangi rasa kenyamanan kalian semua, yang pasti untuk hari-hari berikutnya, karena memang sistem ujian seperti ini pastinya bisa saja seperti UTBK gitu, dengan sistem yang ujian yang berganti hari-hari, otomatis pasti soal itu bisa muncul, cuma bisa dirubah gitu ya. Nah, jadi di video kali ini juga saya akan coba berbagi dengan adik-adik kami semua. Nah, ini adalah FR gitu. Nah, jadi apakah soal ini memang asli atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas ini sudah saya rombak karena yang ditanyakan dari siswa adalah misalnya soalnya tentang ini gitu. Jadi yang ditanyakan begini gitu. Jadi tidak pasti bahwasanya ini adalah soalnya. Jadi kalau nanti misalnya soal ini memang juga asli, ya kita nggak tahu ya. Yang jelas ini soalnya adalah saya otak-atik. Mudah-mudahan, karena yang ditanyakan dari siswa itu bukan fotonya, soalnya bukan ya. Jadi jangan salah persepsi ya dari kami semua. Yang ditanyakan itu adalah apakah ini apakah soalnya yang misalnya apakah yang muncul gitu, apakah yang muncul ternyata muncul tentang misalnya peluang gitu kan, tentang ini yang ditanyakan nanti kayak gini. Jadi sekarang saya buat soalnya ya, supaya adik bisa terbantu di hari-hari berikutnya, supaya kalian bisa memahami cara menyelesaikan soal dengan bentuk soal seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini sudah dirombak dan bukan bocoran ya, bukan bocoran. Ini adalah prediksi di hari-hari berikutnya. Nah, jadi mudah-mudahan adik-adik kami semua bisa memahami. Nah, jadi nanti saya akan bahas soalnya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, mudah-mudahan ini tidak sama ya, tidak sama. Nah, tapi ini udah saya otak-atik soalnya. Kita mulai dulu dari soal yang pertama. Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, bisa kita lihat di sini. Bentuk sederhana dari akar pangkat 3 X kali akar pangkat 5 dari X pangkat 3 kali akar pangkat 5 dari X kuadrat dalam perpangkatan adalah, nah, X pangkat 14 per 25, X pangkat 7 per 25, X pangkat 1 per 25, X pangkat 3 per 25, dan X pangkat 2 per 25. Nah, jadi ini adalah soal yang sudah saya edit ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengarahkan ya, bukan menjawab jawabannya enggak, tapi kita mengarahkan ke bagaimana cara menyelesaikan kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini kita lihat dulu soalnya ya. Ini model ya. Nah, lihat adik-adik di sini. Nah, kalau nanti ada soal-soal yang bentuknya seperti ini, yang bentuk-bentuk akar gitu ya. Nah, jadi
ini sama dengan, ini kan akar pangkat 3 dari X dikali akar pangkat 5 dari X pangkat 3 kali akar pangkat 5 dari X pangkat 2. Nah, jadi adik mengerjakannya selalu dari dalam. Jadi bagaimana? Langsung seperti ini aja. Yang ini kan kalau dikatakan dia akar pangkat N dari A, itu adalah A pangkat 1/N gitu kan. Nah, seperti jadi jangan lupa ya. Nah, jadi yang ini berarti kalau dibuat misalnya akar pangkat N dari A pangkat M, maka ini adalah A pangkat M per N. Ya. Nah, jadi yang ini bisa kita buat menjadi akar pangkat 3 dari X dikali akar pangkat 5 dari X pangkat 3, ini menjadi X pangkat 2/5, kan gitu kan? Nah, yang ini kita buat lagi menjadi akar pangkat 3 dari X dikali X pangkat 3 kali X pangkat 2/5 pangkat 1/5. Nah, gitu yang ini. Kemudian yang ini lagi berarti X dikali X pangkat 3 kali X pangkat 2/5 pangkat 1/5 dipangkatkan dengan 1/3 gitu. Nah, berarti ini kita langsung selesaikan yang dalam dulu. Nah, ini kan kalau dia perpangkatan, kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu jadi A pangkat M tambah N. Nah, jadi ini menjadi X dikali, ini kan jadinya 15/5 kan? 15/5. 15/5 itu kan 3. Jadinya X pangkat 15 tambah 2/5, ya kan? Pangkat 1/5. Pangkat 1/3 lagi. Nah, hasilnya adalah ini X dikali X pangkat, ya kan? 15 tambah 2 berarti 17/5, ya kan? Dipangkatkan lagi 1/5. Di sini lagi pangkat 1/3. Nah, berarti jadinya apa? X kali X pangkat 17/25 kan? Nah, ini kita kalikan. Pangkat 1/3. Nah, ini menjadi, ini kan 25/25 ya. Jadinya X pangkat 42/25 pangkat 1/3. Ini langsung kita coret aja, berarti 14, ya kan? Berarti X pangkat 14/25. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah A, gitu ya. Oke. Jadi dipahami caranya menyelesaikan soal yang bentuk seperti ini. Jadi tinggal nanti kita kali-kalikan dia. Oke? Itulah untuk bentuk soal yang pertama. Nanti jadi tinggal melatih soal-soal yang lain dengan bentuk yang sama ya. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 2 ya. Nah, masuk kita di soal nomor 2. Jika dua dadu dilempar secara bersamaan, nah jadi peluang munculnya jumlah mata dadu kurang dari 6 adalah. Nah, jadi ini tentang peluang ya. Nah, ingat kalau dia dadu, ya kan? Kalau dia dadu berarti yang perlu kita ingat bagaimana cara membuat dadu sehingga diperoleh ruang sampel ya. Kita lihat dulu. Nah, jadi katanya kita buat di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Kalau ruang sampel daripada dua dadu jelas adalah 36. Nah, jadi kalau di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pasangannya kan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Nah, jumlahnya katanya kurang dari 6. Kalau dibilang kurang dari 6 berarti nggak boleh sampai 6. Tapi kalau misalnya kurang atau sama dengan 6 berarti boleh 6 kan. Kalau dikatakan misalnya lebih dari 6 berarti boleh 6 gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi jumlahnya 6. Nah, seperti itulah. Jadi harus dipahami.
Nah ini 21 ya kan, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah kita fokus mencari kurang dari 6 aja. 31, 41, 32, kemudian 42, 33 gitu. Nah jadi yang jumlahnya misalnya 6 di bawah dari 6 berarti kan 11 kan jumlahnya 2, 21, 12 jumlahnya 3, 31, 22 ini 4. Yang ini ke sini berarti jumlahnya 5 kan gitu kan. Kalau ini kan udah jumlah 6 nih, berarti nggak ikut. Jadi gitu. Jadi yang ini nggak ikut. Jadi berarti kita hitung aja nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ingat peluang suatu kejadian adalah NA dibagi dengan NS. Nah, jadi NA-nya berarti ada 10. Ya kan kejadiannya kurang dari 6. Berarti 10 per 36. Nah, sama-sama kita bagi 2 berarti 5 per 18 gitu. Jadi jawabannya adalah bola. Oke? Seperti itulah kira-kira sedikit soal yang bisa membantu dari kami semua. Nah, ini bukan soal asli ya, ini hanya pengembangan dari soal yang ditanyakan dari siswa jenisnya. Jadi kira-kira seperti inilah yang perlu kalian pelajari nantinya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dari kami semua. Semoga sukses. Semoga lulus di SIMAK Poltekkes 2021. Terima kasih.